Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat belajarnya. Kali ini bertemu lagi dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Setelah kemarin kalian belajar tentang tipe data, variabel dan konstanta, hari ini kita akan membahas tentang masih dalam lingkup variabel tipe data, tapi kita sekarang akan mengenal perintah cin dalam bahasa C++. Kalian sebelumnya sudah pernah mengenal perintah cout. Nah, cin dengan cout ini berpasangan, ya. Kalau cout untuk menampilkan, kalau cin untuk memasukkan atau menginput. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, silakan berdoa menurut agama masing-masing agar apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke modul praktikum seperti biasanya. Oke, berikut modul praktikum untuk perintah cin dalam bahasa C++. Kompetensi dasarnya kita masih sama, masih pada menerapkan penggunaan tipe data, variabel konstanta, operator, dan ekspresi. Kemudian membuat kode program dengan tipe data, variabel konstanta, operator, dan ekspresi. Hanya saja materinya, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tipe data, variabel, dan konstanta, untuk pertemuan ini kita akan mengenal fungsi perintah cin dan membuat program menggunakan perintah cin. Tujuannya adalah kalian bisa memahami fungsi perintah cin dalam bahasa pemrograman C++ dan kalian bisa membuat program menggunakan perintah cin menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini materinya saya jelaskan sedikit. Tadi di awal sudah saya beri penjelasan kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perintah cout. Kalian tahu sendiri perintah cout itu digunakan untuk menampilkan atau mengoutputkan, menampilkan atau mengoutputkan. Jadi setelah cout kemudian tanda lebih besar, ya, seperti ini, tanda lebih kecil 2 gini, kemudian tanda petik, kemudian kalimat, tutup tanda petik, titik koma. Yang ada di antara tanda petik ini, inilah yang akan ditampilkan oleh C++. Jadi yang warna biru yang dia berada di antara tanda petik 2, ini yang akan ditampilkan. Itu fungsi dari cout. Sekarang kita akan mempelajari perintah cin pada C++. Kebalikan dari cout, cin digunakan untuk memasukkan atau menginputkan. Apa yang akan diinputkan dalam perintah cin ini? Yang akan diinputkan adalah variabel yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi dalam bahasa pemrograman C++ terdapat cout dan cin. Untuk lebih memahami penggunaan cout dan cin pada bahasa C++, perhatikan kode program di bawah ini. Ada kode program seperti ini. Di sini ada variabel namanya tanggal, kemudian ada cout tanggal berapa sekarang, dan di sini ada cin. Penulisan perintah cin bedanya dengan cout. Kalau cout di sini tandanya menggunakan lebih kecil. Kalau cin di sini tandanya menggunakan lebih besar. Di tanda yang merah ini, kalau cout perhatikan dia lebih kecil, pakai tanda lebih kecil. Kalau cin tanda lebih besar. Ini penulisannya.
Untuk C-in penulisannya tidak perlu menggunakan tanda petik, jadi langsung C-in seperti ini. Dan di sini untuk menampilkan yang sudah diinputkan. Di bawah ada penjelasan kode. Dimulai dari integer tanggal. Kode di atas merupakan kode untuk membuat variabel bernama tanggal dengan tipe data integer. Kenapa kita menggunakan tipe data integer? Karena tanggal itu nggak ada koma-komanya kan ya. Jadi kita gunakan integer, yaitu bilangan bulat. Kemudian dua baris ini, Cout dan Cin, kode di atas untuk memasukkan sebuah tanggal ke dalam variabel. Ingat, variabel merupakan gelas kosong yang bisa kita isi dengan apapun. Perintah Cin di sini merupakan perintah yang akan menyimpan isi variabel tersebut sesuai dengan yang diisikan oleh pengguna program. Jadi kalau dalam sebuah program itu ada pembuat program atau yang biasa disebut programmer, dan ada yang namanya pengguna program. Pengguna program itu yang user namanya, user yang menggunakan programnya. Jadi ada programmer, ada user. Programmer itu yang membuat program, user itu yang menggunakan programnya. Jadi kalau kita menggunakan perintah Cin, ini variabelnya diisi oleh pengguna program. Nanti akan saya demonstrasikan di Dev C++. Untuk ini kode cout sekarang tanggal. Terus di sini ada tanggal. Nah, tanggal di cout yang ini adalah memanggil variabel. Ya, kode ini itu digunakan untuk memanggil variabel. Jadi kemarin banyak yang bingung di tugas sebelumnya, saya sudah bilang yang dipanggil itu adalah nama variabelnya, bukan isinya. Jadi sini kan variabelnya namanya tanggal. Jadi berapapun isinya tanggal, kita manggilnya dengan namanya yaitu tanggal, bukan kalian memanggilnya dengan angkanya. Atau dengan isinya, tapi dengan nama variabelnya, gitu ya. Sekarang kita ke Dev C++ nya. Coba di sini kita bandingkan dengan yang kemarin, yang variabel kemarin kan seperti ini ya. Jadi ada variabel bilangan, integer bilangan. Di sini menginput atau mengisi variabelnya langsung seperti ini. Bilangan sama dengan 3. Oh, berarti gelas bilangan itu kita isi dengan angka 3. 3-nya ini dituliskan langsung oleh programmer di kodenya. Jadi user atau pengguna itu tidak bisa merubah-rubah isi gelas tersebut. Jadi ya dari programmernya sana sudah 3, ya sudah, nanti akan tampil 3. Si usernya ini, penggunanya, tidak bisa merubah-rubah karena pengguna program itu tidak memiliki akses untuk merubah-rubah kode. Jadi kalau pengguna itu nanti mereka itu menggunakannya yang di outputnya, yang tampilannya itu mereka yang didapatkan usernya itu ya tampilan outputnya itu, bukan kodenya. Kemudian nih menampilkan isi bilangan. Jadi ini ya yang saya maksud tadi. Bilangan yang di sini ini adalah bilangan nama variabel yang dipanggil. Jadi bukan di sini bukan kalian panggil 3. Tapi kalian panggil dengan namanya. Nama variabelnya apa? Bilangan. Tapi kalau kalian memanggil bilangan dengan B-nya besar, maka dia nggak akan mau. Karena kemarin untuk membuat variabel ada aturan yang pertama, yaitu case sensitif. Case sensitif itu bila huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan gitu. Jadi kalau seperti ini, sama-sama bilangan, yang di atas B-nya kecil, yang di bawah B-nya besar. Maka kalau
ini kalian panggil, dia akan error. Karena di sini B-nya besar, di sini B-nya kecil. Ini sudah dianggap dua variabel yang berbeda. Kita lihat. Nah, ini pasti error. Karena bilangan dengan B besar ini tidak dikenali oleh program. Karena kalian membuat variabel di atas dengan menggunakan B kecil. Jadi ini yang merupakan aturan pembuatan variabel yang case sensitif kemarin. Ini harus kita kembalikan ke sini. Jadi itu tadi kembali ke memanggil variabel. Jadi yang dipanggil adalah nama variabelnya, bukan isinya. Jadi kalau kita panggil nama variabelnya, maka dia akan tampil isinya. Kita cek. Nah, ini tampilan output. Jadi tampilan output ini yang nanti akan diperoleh oleh si user tadi, pengguna program. Jadi pengguna program tuh nggak bisa mengutak-atik kode program. Jadi mereka hanya bermain di tampilannya ini. Nah, ini tampilannya. Kita lihat. Yang akan ditampilkan hanya yang bagian cout. Ya, tanda petik isi bilangan sama dengan, di sini yang tampil adalah 3. Di sini yang tampil adalah 3. Meskipun di sini yang kita panggil bilangan, yang tampil di output adalah 3. Kenapa? Karena yang akan tampil ketika kita cout itu adalah isi dari variabelnya. Meskipun yang kita memanggilnya dengan namanya, tapi yang akan tampil nanti adalah isinya. Gitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada perintah cin. Jadi sama prosesnya, kita membuat variabel dulu. Kalau di sini variabel namanya tanggal, tipe datanya integer. Kemudian di sini cara menginputkannya berbeda. Kalau di bilangan tadi menginputkannya langsung kita bikin 3 seperti ini, kita tuliskan 3. Kalau di tanggal, perhatikan ada perintah cin. Di sini ada cout dulu ya. Tanggal berapa sekarang? Kemudian di sini ada perintah cin. Cin tanggal. Artinya yang nanti diisikan oleh user, misalnya tanggal berapa sekarang? Si user ngisi 16 misalnya. 16 ini nanti yang akan masuk ke dalam variabel tanggal. Jadi nanti variabel tanggal ini nanti isinya adalah 16. Jadi ketika nanti kita menampilkan, kita cout, gini cout, sekarang tanggal titik 2, kita panggil tanggalnya, kita panggil variabel tanggal, maka nanti munculnya adalah sekarang tanggal 16. Kita cek. Nah, ini bedanya ya. Kalau bilangan tadi isi variabelnya langsung, isi bilangan sama dengan 3. Kalau di sini yang ngisi tanggalnya adalah usernya. Saya isi tadi misalnya 16. Ini saya ketikkan dari keyboard ya, 16. Saya sekarang sebagai user, pengguna programnya. Saya isi dengan 16. Maka 16 ini akan masuk ke dalam variabel tanggal. Jadi gelas kosong yang berisi tanggal itu sekarang berisi angka 16. Kemudian saya enter. Nah, maka akan muncul sekarang tanggal 16. Bu, misalnya kita ganti tanggal 1 sekarang. Kita close aja, kita run and compile lagi. Saya isi dengan tanggal 1. Tanggal berapa sekarang? Saya isi tanggal 1. Maka gelas kosong, gelas tadi yang berisi 16 sekarang berubah lagi menjadi angka 1. Kita enter. Sekarang tanggal 1. Misalnya mau ganti lagi tanggal berapa? Run and compile aja lagi. Tanggal 6. Jadi sekarang variabel tanggal berisi 6.
Jadi ketika kita enter, kita COT kan, sekarang tanggal 6. Ini adalah fungsi dari perintah cin. Jadi kalau menggunakan cin berarti yang ngisi variabelnya adalah user. Kalau seperti ini kita mengisi variabelnya menggunakan kode, langsung di kodenya, ini hanya bisa diisi oleh si pembuat program. Seperti itu bedanya. Sampai di sini penjelasannya untuk materinya. Seperti biasa ada latihan. Nah, latihan ini kalian ikuti saja kode yang sudah saya berikan. Untuk isian tanggalnya terserah kalian. Tanggal berapa sekarang kalian mau isi berapapun itu terserah kalian. Latihan 2. Nah, ini ada 3 variabel ini. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Ini 3 variabel. 3-3-nya tipe datanya integer. Jadi masukkan angka pertama. Angka pertama ini disimpan di variabel angka 1. Masukkan angka kedua. Angka kedua yang diisikan user disimpan di angka 2. Masukkan angka ketiga, ini juga disimpan di variabel angka ketiga. Ketika di COT atau ditampilkan, angka pertama yang saya masukkan sama dengan kita panggil yang angka 1, variabel angka 1 berapa tadi, terus angka kedua berapa, angka ketiga berapa. Tuh. Nanti kalian coba saja, terserah ini isiannya berapa, mau angka kalian berapa. Yang penting kalian perhatikan tipe datanya. Kalau di sini tipe datanya integer berarti harus bilangan bulat. Tugasnya, nah tugasnya kalian membuat program seperti ini. Di sini ada nama kalian masing-masing. Namanya pakai COT biasa seperti yang tugas pada perintah COT dulu. Jadi COT nama biasa. Kemudian masukkan tanggal lahir, masukkan bulan lahir dan masukkan tahun lahir. Ini kalian menggunakan perintah cin. Jadi diisi sendiri oleh user. Ini pakai cin ya, tanggal, bulan, tahun itu variabel yang diisi sendiri oleh pengguna program. Jadi kalian harus menggunakan perintah cin. Jadi kan sama dengan yang ini kan ya, sama dengan latihan 2. Jadi ini angka 1, angka 2, angka 3, kalian ganti aja tanggal, bulan, tahun. Gampang kan? Nah, terus yang paling bawah di sini, nah ini untuk menampilkan yang sudah diisi. Ya, tanggal lahir yang paling bawah menampilkan apa yang sudah diisi. Jadi kalau tanggalnya 26, ya pakai 26. Di sini pasti tampil 26. Bulannya 12, tahunnya berapa. Itu pasti harus tampil sesuai ini. Dan ingat untuk COT yang tanggal lahir ini, yang paling bawah ini, itu nanti yang dipanggil bukan angkanya ya, bukan isi variabelnya, tapi nama variabelnya. Kalian boleh menggunakan nama variabel misalnya untuk tanggal A, untuk bulan B, untuk tahun C, boleh. Nama variabelnya ABC juga boleh. Jadi nanti di sini yang dipanggil adalah A, B, C. Tapi kan biasanya penamaan variabel itu untuk memudahkan programmer mengingat ini variabel apa, kita gunakan. Kalau untuk tanggal, bulan, tahun ya tanggal, bulan, tahun, agar kita tahu oh ini tuh variabel buat tanggal. Kalau misalnya A, B, C kan agak susah nanti ini variabel apa ya tadi, seperti itu. Jadi tugasnya seperti ini. Jangan lupa laporan seperti biasa, nama dan kelas, judul, tujuan, latihan 1 screenshot kode dan hasilnya, latihan 2 screenshot kode dan hasilnya, kemudian tugas screenshot kode dan hasilnya. Sampai di sini dulu penjelasan untuk perintah cin dalam bahasa pemrograman C++. Saya akhiri dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Jangan lupa tugas-tugas sebelumnya yang belum selesai diselesaikan karena ini sudah menjelang akhir-akhir semester. Sekian saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.